Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari Investasiku. Kita akan langsung sapa saja Ibu Sheryl. Selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik juga Ibu Sheryl, tampaknya kabar kurang baik nih untuk indeks harga saham gabungan. Tidak hanya dari sisi domestik, Asia dan Amerika juga tampaknya tertekan nih Ibu. Ini terkait juga dengan perkembangan data makroekonomi di Amerika Serikat, baik dari peringkat utang maupun perkembangan dari data tenaga kerja dan juga PMI mereka yang belum menunjukkan pergerakan ke arah yang positif ini. Bagaimana analisis Anda? Secara teknikal terlebih dahulu Ibu Sheryl, pola pergerakan indeks harga saham gabungan dengan pelemahan yang terjadi di hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas David. Jadi kalau secara teknikal, tadi IHSG tuh level terendah hariannya sempat ke 6.833 ya. Sekarang bersyukur udah rebound meskipun masih merah. Jadi kemungkinan besar karena IHSG-nya ini masih bergerak ya. Diperkirakan sih closing-nya ini membentuk candle hammer ya, yang merupakan tanda reversal seperti itu. Baru tanda tapi ya, masih belum benar-benar confirm ya. Jadi kalau dicermati sampai akhir pekan ini ya Mas David, diperkirakan sih harusnya IHSG nggak akan koreksi terlalu dalam ya. Jadi dalam beberapa hari ini ada potensi rebound ya untuk jangka pendek. Jadi pelemahannya ini lebih karena ya lagi musim earning juga di dalam negeri ya. Terakhir rilis earningnya itu kan yang banyak dari saham-saham batubara, di mana kinerjanya kan juga kurang bagus dan bobotnya itu besar untuk indeks. Jadi itu menjadi beban untuk IHSG. Nah, selain itu juga sentimen negatif itu banyak dari bursa global ya, salah satunya kayak yang Mas David sebutkan tadi yang soal lembaga rating Fitch mendowngrade peringkat hutangnya si Amerika. Lalu juga data-data manufaktur yang rendah ya, masih kontraksi di Amerika, di Asia, di Eropa, itu juga turut menjadi sentimen yang kurang baik untuk IHSG hari ini. Baik, ketika skenario-nya nanti ini untuk indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas. Untuk jangka pendek dan menengah, kemana arah indeks harga saham gabungan, Ibu? Apakah memang 68 ini masih menjadi support yang kuat, atau justru berupaya untuk mendekati kembali ke level 6.900-an nantinya? Oke, baik. Nah, kalau kita lihat kan memang dalam beberapa pekan terakhir IHSG ini udah bullish kenceng banget ya menguatnya ya. Jadi kalau ada koreksi seperti beberapa hari ini itu suatu hal yang tidak perlu dipanikin ya. Jadi untuk besok sih kita perkirakan IHSG masih akan di kisaran supportnya itu di 6.830 dan resisten di 6.900. Seperti itu, Mas. Baik, dari sisi pergerakan sektoral, lagi-lagi perbankan big cap hari ini tampaknya berbalik arah, memperkuat posisi untuk di zona hijau karena tadi masih sempat pergerakannya lebih cenderung bergerak stagnan atau bahkan ada yang bergerak di zona merah. Bagaimana analisis Anda, sikap dari investor terhadap saham-saham perbankan big cap hari ini, terutama di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, perbankan big cap lebih cenderung mengalami penguatan selain dari BBNI yang memang konsisten bergerak di zona hijau sejak pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi. Iya, oke. Kalau Bank BNI ini juga udah rebound ya. Kita lihat bank yang kemarin sempat koreksi dalam seperti Bank BNI, seperti Bank BMRI juga. Hari ini dia berbalik arah dan menjadi penopang IHSG, jadi berhasil rebound ya. Kalau kita lihat secara overall hasil earningnya perbankan big caps ini juga bagus ya, meskipun peningkatannya, perbaikannya itu mulai terbatas. Efek di kinerja periode sebelumnya kan naiknya udah signifikan, jadi untuk naik dalam jumlah yang lebih besar lagi di periode saat ini tuh udah lebih berat gitu, karena sebelumnya naiknya udah banyak. Jadi hasilnya overall bagus untuk perbankan big caps, dan untuk yang kemarin koreksi dalam seperti Bank BNI dan Bank Mandiri masih bisa kita cermati untuk melakukan pembelian seperti itu, Mas.
Baik, yang belum rilis laporan keuangan ini ada BBNI dan BBRI kalau tidak salah Ibu Sheryl. Sambil menunggu ini dengan ada keoptimisan yang Anda sampaikan tadi, kita akan coba bahas dari sisi teknikalnya. BBNI terlebih dahulu hari ini menguat signifikan sendirian dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Posisinya hari ini di 8.850 menguat di 2,02%. Analisis Anda untuk BBNI. Oke, Bank BNI ya. Ya, harusnya sih keluarnya di pekan-pekan ini ya, perbankan big caps semuanya 4 itu, BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Tapi karena BNI-nya masih belum ya, tapi kita lihat untuk secara teknikal, memang dia baru breakdown symmetrical triangle untuk pola jangka menengah nih untuk Bank BNI. Tapi kita lihat ini responnya juga bagus ya. Setelah breakdown langsung berbalik arah seperti yang terjadi di hari ini, menguat 2% lebih ya. Jadi kita masih bisa koleksi sih untuk Bank BNI ini ya, karena kita lihat secara momentum ini udah ada sinyal buy ditunjukkan sama RSI stokastik yang golden cross seperti itu. Jadi target dalam jangka pendek kita sih Bank BNI ini bisa di 9.150 sampai 9.200. Jadi masih ada ruang untuk mencetak profit dari Bank BNI. Seperti itu, Oke, Mas. dalam sebulan terakhir dari chart yang saya pegang ini BBNI sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah beberapa perdagangan terakhir ini meninggalkan level 9.000-an. Dari penjelasan Anda tadi peluang BBNI ke 9.000 masih terbuka cukup lebar, Ibu Sheryl? Betul, iya Mas. Kita lihat dengan cepat ya, nggak mau berlama-lama dia di bawah 9.000, sekarang udah rebound 2%-an gitu Mas. Baik, bergeser kita ke BBRI, Ibu Sheryl. Hari ini bergerak di level 5725 tertinggi, sementara level all time high yang sempat disentuh kemarin ada di 5750. Belum rilis juga untuk laporan keuangannya. Kemana arah untuk BBRI? Oke, kalau secara kinerja kita perkirakan Bank BRI ini proyeksinya masih bagus ya, akan mengikuti langkah seperti yang udah rilis sebelumnya kayak Bank BCA, Bank Mandiri gitu ya. Kalau untuk Bank BRI kita masih melihat ini baik ya, mau dalam bentuk day trade atau swing trade ini masih prospektif untuk Bank BRI. Kita lihat kalau untuk day trade pun ini bisa dengan mudah kita lihat ada support yang secara harian ini selalu rebound di BRI itu di level 5.650 ya. Itu bisa kita selalu cermati. Itu untuk day trade juga menarik untuk Bank BRI, targetnya bisa di 5.750 ya untuk day trade. Tapi kalau untuk jangka swing trade atau untuk invest, kita lihat mungkin sebelum akhir tahun ini kita perkirakan 6.000 itu hal yang possible dicapai sama Bank BRI ya. Kita lihat kinerjanya juga bagus, selalu meningkat ya. Bukan tidak mungkin all time high akan terus terjadi untuk beberapa waktu ke depan, Ibu Sheryl. Betul sekali Mas. Oke. Kita lihat ya BRI ini slow but sure ya. Baik, dari perbankan big cap kita beralih ke sektor lainnya yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, sektor konsumer non primer yang masuk ke dalam deretan top loser tadi di penutupan sesi pertama pada siang tadi, dan kebetulan juga tadi beberapa sahamnya mengalami koreksi yang cukup dalam setelah sebelumnya saham-saham berbasis kesehatan mengalami koreksi setelah rilis laporan keuangan mereka yang tidak begitu baik, dan hari ini sektor dari konsumer non primer ini, bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sektor ini yang diikuti oleh pelemahan dari beberapa saham yang tergabung di dalam sektor ini, Bu Sheryl? Ya, oke. Nah, kalau kita cermati ya Mas, sebenarnya sektor konsumen primer ini dalam 1 tahun itu udah menguat signifikan loh Mas. Menguat kurang lebih 6% dalam 1 tahun. Non primer ya Ibu Sheryl ya? Sorry? Non primer kan Bu? Ya. Oh, non primer. Oh sorry. Ya. Konsumen non primer dalam 1 tahun ini juga masih menguat tipis ya, hampir 2% kurang lebih ya. Konsumen non primer ya. Jadi kita lihat ini masih baik ya Mas. Koreksi yang terjadi itu hanya karena kena sentimen global aja. Ya. Tapi untuk kedepannya prospeknya masih baik, apalagi dalam beberapa pekan terakhir kan hasilnya menguat terus, apalagi hasil earningnya juga bagus-bagus ya. Rekomendasinya seperti apa Ibu? Ada beberapa saham tertentu tidak yang bisa Anda rekomendasikan? Oke,
Kalau dari retail kita bisa rekomendasikan yang utama adalah MAPI ya, Mitra Adi Perkasa ya. Kita lihat seiring pemulihan ekonomi di Indonesia, lalu juga inflasi yang stabil, yang sudah masuk dalam kisaran target BI, melalui juga indeks keyakinan masyarakat masih tinggi, meskipun ada perlambatan konsumsi ya. Tapi MAPI ini kan target marketnya menengah ke atas, jadi lebih cenderung kuat gitu ya. Kalau MAPI kita masih optimis ya. Kita lihat untuk jangka panjang, kita bisa lihat targetnya MAPI ini di 2.200 itu masih possible ya Mas. Oke. MAPI. Baik, selain dari MAPI yang cukup menarik hari ini ada LPPF, Ibu, masih dari retail juga. Tekanan yang terjadi 9,76%, ditutup di 2680 karena sistem ARB ini sudah naik lebih tinggi lagi sehingga belum termasuk atau reject bawah sepertinya ini. 2680 untuk LPPF. Analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi? Ya, nah kalau LPPF ini memang kinerjanya kurang bagus ya, tidak secemerlang MAPI hasil earningnya, jadi pergerakan harganya juga berbeda arah gitu ya. Kalau LPPF kita jangan beli dulu, kalau saran aku sebaiknya kita bisa mencermati dulu ya, jangan buru-buru beli, karena ini masih strong bearish ya, udahnya downtrend, lalu dia baru breakdown lagi supportnya, jadi kita mungkin di level yang bisa dicermati itu di kisaran 2.400 ya LPPF. Jadi masih ada kurang lebih 10% untuk dicermati. Oke, dengan sisa waktu di beberapa bulan ke depan di semester kedua di 2023, bagaimana Anda melihat posisi dari emiten ataupun saham-saham retail ini? Tidak hanya MAPI, tidak hanya LPF, tapi juga ada RALS, kemudian juga ada ACES, Ibu, dalam hal ini. Iya, selain MAPI sih kami mengunggulkan si S Hardware ya. Iya. S Hardware ini lebih menarik daripada LPPF sebelumnya kayak gitu. Kita lihat memang S Hardware ini ada koreksi ya setelah dia tuh bergerak uptrend dalam jangka menengah ya. Tapi kita bisa cermati dia S Hardware tuh di level-level 600 ya. Karena sekarang masih baru koreksinya. Okay. Ini masih jenuh jual. Jadi koreksinya sebenarnya masih wajar karena jenuh jual aja. Jadi kita bisa buy di 600 ya Mas. Baik, penutupan hari ini di 665 melemah di 1,48%. Sebelumnya ACES sudah mengalami penguatan signifikan dan sudah kembali bergerak di atas level 700-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih bergerak di zona merah, tertekan cukup dalam di 0,46%. Di 6.854,510. Sementara beberapa data perdagangan lainnya, langsung saja kita ke grafis. Yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Posisi dari MNC 36 tertekan, kemudian juga Jakarta Islamic Index juga melemah, dan LQ45 juga tertekan seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Ya, untuk MNC 36 melemah di 0,02%, Jakarta Islamic Index 0,54%, LQ45 di 0,34%. Selanjutnya kita bergeser ke rotasi pergerakan sektoral. Sektor kesehatan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam, terutama emiten-emiten rumah sakit dan farmasi, bahkan secara intradaynya kemarin sempat melemah di atas 10%, hari ini berbalik arah dengan menguat di 1,59%. Properti juga menguat di 0,40%, teknologi tertekan paling dalam di 1,14%, konsumsi primer juga melemah di 0,89%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. BMRI menopang indeks harga saham gabungan di 5.700, kemudian CNMA ini di 316, BBCA di 9.200, dan AMMN di 2830.
Kemudian saham-saham yang mengalami tekanan cukup dalam dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom sudah kembali meninggalkan level 3.700-an. Goto juga melemah di 109. Gudang Garam hari ini melemah cukup dalam dan sudah berada di level 25.350 dan Antam melemah tapi masih bertahan di atas level 2000-an, tepatnya di 2010. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.